Kang Mas Bayu, saatnya kita ikuti Sinau Bareng. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kang Mas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kang Mas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kang Mas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang, juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kang Mas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gen Gemilang, generasi muda hebat Magelang yang ada di seantero Kabupaten Magelang. Salam sehat selalu. Stay tune di sini 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Bagaimana kabar Sobat Gen Gemilang hari ini? Pastinya sudah siap belajar dong ya. Program belajar di Radio Gemilang ini dapat terlaksana karena adanya kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Diskom Info Kabupaten Magelang, Radio Gemilang, dan seluruh guru kelas 4 yang hebat di Kabupaten Magelang. Program belajar ini sebagai alternatif belajar bagi anak-anak agar belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan ya tentunya. Hari ini anak-anak akan ditemani oleh saya, Ratri Dewi Pertiwi yang biasa dipanggil Bu Ratri dari SD Negeri Ngulon 5, Kecamatan Salam, dan rekan saya bersama juga dengan Bu Uswa Nur Hasanah yang biasa dipanggil Bu Uswa dari SD Negeri Mendut, Kecamatan Mungkit. Nah, ada juga saya, Bu Dwi Nur Cahyani, biasa dipanggil Bu Dwi dari SDN Meranggen 2, Kecamatan Serumbung. Baik, kita sapa dulu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD. Selamat pagi Bapak. Tak lupa kami sapa Bapak Kabid Pembinaan SD, Bapak Broto Wibowo MPD. Selamat pagi Bapak, serta seluruh ibu guru kelas 4 yang ada di seantero Kabupaten Magelang. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Oh ya, tak lupa kami juga ingin menyapa orang tua dan wali murid kelas 4 di rumah yang dengan senang hati mendampingi putra-putrinya mendengarkan 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Karena bagaimanapun sekarang orang tua dan wali harus memantau anaknya belajar di rumah. Betul sekali Putri, meskipun bosan, kita harus sabar dan terus berdoa agar COVID-19 segera berakhir. Dan jangan melupakan protokol kesehatan ya, yaitu 4M, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak, agar pandemi ini segera berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Anak-anak bisa pergi ke sekolah dan Bapak Ibu bisa bekerja tanpa harus takut dengan ancaman virus COVID ini, bukan belajar dan bekerja dari rumah seperti sekarang. Saya setuju dengan pendapat Bu Uswa. Karena ada yang beranggapan loh bahwa selama pembelajaran dari rumah ini, ketika murid tidur, guru juga ikut tidur. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu ya Bu. Iya, tidak demikian. Karena pada kenyataannya ketika kami sebagai guru anak-anak belajar di rumah, kami tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima dan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak didik kami. Walaupun WFH, kami tetap selalu memantau sekaligus mengoreksi pekerjaan anak-anak. Nah, inilah fakta yang menunjukkan bahwa pembelajaran daring itu tidak mudah.
Justru para guru dituntut agar lebih kreatif dan inovatif untuk memberikan materi yang lengkap agar siswa paham materi meskipun tidak disampaikan secara langsung seperti kalau pembelajaran biasanya di sekolah. Sinau bareng di Radio Gemilang. Nah baik, anak-anak hebat Kabupaten Magelang dimanapun Anda berada, materi yang akan kami sampaikan untuk mendukung pembelajaran hari ini adalah materi dalam tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1-3, muatan pembelajarannya terdiri dari IPS, tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, PPKN, tentang memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila, dan IPA, tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Anak-anak, sekarang ayo siapkan buku tema 4 yang kalian dapat dari sekolah. Jangan lupa siapkan buku tulis dan alat tulisnya ya, untuk mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Bu Guru nanti. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Dwi. Terima kasih Bu Ratri. Pohon padi daunnya lebat. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Pagi ini bersama Bu Dwi, kita akan belajar muatan pembelajaran yang pertama, yaitu IPS, tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Bu Uswa, kenapa ya kita harus mempelajari materi ini? Begini Bu Dwi, kita harus mempelajari materi ini agar anak-anak bisa tahu berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Sehingga anak-anak bisa tahu bahwa ada banyak sekali loh pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar, seperti dokter, polisi, guru, tentara. Nah, pekerjaan yang barusan Bu Uswa sebutkan itu adalah pekerjaan yang sudah pada umumnya anak-anak kenal dan anak-anak ketahui. Padahal masih banyak loh pekerjaan yang lebih menarik. Seperti Bu Uswa, dulu saat kecil ingin sekali menjadi astronot karena ingin pergi ke luar angkasa dan ingin sampai ke bulan. Kalau Bu Dwi dan Bu Ratri dulu saat kecil ingin jadi apa ya? Bu Uswa juga pengen tahu nih. Kalau Bu Ratri dulu ketika kecil pengen jadi penyanyi, Bu Ibu. Kenapa pengen jadi penyanyi? Karena kata orang suara Bu Ratri nih bagus dan Bu Ratri tuh nggak malu tampil di depan banyak orang. Wah Bu Ratri, saya juga dulu ingin menjadi model karena suka mengunjungi tempat-tempat yang menarik, yang memiliki spot-spot foto yang bagus itu loh Bu. Wah, kalau Bu Ratri ini sampai sekarang masih kelihatan ya kalau punya hobi menyanyi. Kalau Bu Dwi juga sampai sekarang masih kelihatan ini suka berfoto di tempat-tempat yang menarik. Kalau menurut Bu Dwi, tempat foto yang bagus di sekitar kita itu di mana ya? Kalau tempat foto yang Bu Dwi suka biasanya di daerah pegunungan Bu. Nah, Bu Dwi ini kan dari Kecamatan Serumbung. Di sana itu ada salah satu tempat yang terkenal di daerah pegunungan, yaitu di Jurang Jero. Bu Uswa dan Bu Ratri harus ke sana ya Bu. Di sana itu cuacanya sejuk dan dingin. Selain pemandangannya juga bagus, di pegunungan itu lebih nyaman itu loh Bu untuk foto-foto dan dikunjungi. Nah, pagi ini Bu Dwi juga baru turun dari pegunungan Bu. Tadi kan baru turun dari Serumbung, hawanya dingin. Nah, makanya dari tadi jaket yang Bu Dwi pakai belum Bu Dwi lepas karena masih terasa udaranya dingin. Berbicara tentang udara yang dingin, Bu Dwi juga ingin tahu nih bagaimana udara atau cuaca di daerah anak semua. Karena Kabupaten Magelang ini kan salah satu daerah yang dikelilingi oleh banyak gunung. Pasti dingin dan sejuk sekali cuaca di sekitar anak-anak. Betul Bu Dwi, Bu Uswa sendiri juga turun gunung ini dari Kamongan Serumbung. Pagi-pagi dengan cuaca yang agak dingin dan suhu udara yang sejuk seperti ini paling cocok nih untuk minum teh supaya badan menjadi hangat. Wah, betul sekali ya Bu Uswa. Pagi-pagi dengan udara dingin seperti ini cocok sekali minum teh panas. Anak-anak di rumah juga boleh loh sambil mendengarkan radio kesayangan kita, anak-anak sambil minum teh hangat supaya badan ikut menjadi hangat. Akan tetapi, tahukah anak-anak tentang tanaman teh itu dari mana ya asalnya? Sinau bareng di Radio Gemilang. Nah, agar
Agar anak-anak tahu tentang tanaman teh, Bu Dwi, Bu Ratri, dan Bu Uswa akan membacakan tentang tanaman teh. Anak-anak silahkan buka dan simak buku paket tema 4 kalian halaman 1-2. Di sana ada bacaan yang berjudul tema tempat hidup tanaman teh. Silahkan anak-anak simak dan cermati teks yang akan dibacakan oleh Bu Uswa terlebih dahulu. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan di Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dan Kerinci di Provinsi Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Wah, ternyata tanaman teh itu banyak manfaatnya juga ya, Bu Ratri, Bu Uswa. Nah, anak-anak Sobat Gen Gemilang, coba sekarang anak-anak lihat di dapur. Adakah kemasan teh? Kira-kira bagaimana ya proses pembuatan teh? Bu Uswa atau Bu Ratri, bisa tidak menjelaskan kepada anak-anak bagaimana proses pembuatan teh dari ditanam sampai bisa dinikmati oleh semua orang seperti sekarang? Wah, tentu saja tahu dong Bu Dwi. Proses pembuatan teh itu dimulai dari penanaman teh di perkebunan yang dilakukan oleh penanam teh. Kemudian, daun teh yang sudah siap dipanen dipetik oleh para pemetik teh. Selanjutnya, daun teh dikelola oleh penggiling daun teh. Dan proses terakhir adalah pengemasan teh ke dalam kotak sesuai ukuran oleh pengemas teh. Setelah itu, barulah teh dapat dinikmati oleh anak-anak semua di rumah masing-masing. Wah, menarik sekali ya penjelasan dari Bu Uswa tadi. Kalau berdasarkan apa yang Bu Ratri dengar, dapat ditemukan beberapa jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan teh. Heyo, anak-anak mendengarkan tidak? Ada jenis-jenis pekerjaan apa saja ya? Ya, betul. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Wah, Bu Ratri, betul sekali. Ternyata dalam pembuatan teh ada banyak sekali jenis pekerjaan yang terlibat ya. Selain beberapa jenis pekerjaan yang terlibat, kesimpulan apa lagi yang dapat Bu Ratri atau Bu Uswa ambil dari tadi? Berdasarkan penjelasan Bu Uswa tadi, tanaman teh memiliki banyak manfaat. Tapi, tahukah anak-anak bahwa teh selain diolah juga dapat mencegah erosi di daerah pegunungan atau dataran tinggi? Sinau bareng di Radio Gemilang. Ada juga jenis tanaman lain yang dapat mencegah erosi di daerah pantai. Tanaman tersebut apa anak-anak? Betul, itu adalah pohon bakau. Bu Guru yakin anak-anak pasti pernah melihat pohon bakau dong ya? Karena pohon bakau ini banyak ditanam di daerah tepi pantai. Anak-anak pasti pernah kan piknik ke pantai? Bu Dwi dan Bu Uswa pernah? Pernah dong, Bu. Nah, sekarang silahkan anak-anak buka buku paket kalian halaman 9. Perhatikan
fakta tentang manfaat pohon bakau yang akan dibacakan oleh Bu Dwi. Ya anak-anak, sekarang perhatikan tentang fakta tentang manfaat bakau. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Dan yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. 5. Menjaga habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan darat dan laut seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Dan yang terakhir, dapat mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Terima kasih Bu Dwi dan Bu Ratri yang telah membacakan fakta tentang pohon bakau. Ternyata pohon bakau dapat digunakan untuk menjaga lingkungan. Nah, anak-anak juga bisa melakukan kegiatan menjaga lingkungan yang lain loh, seperti membuang sampah di tempatnya, tidak mencemari sungai, dan menanam pohon di lingkungan sekitar. Bu Uswa, menjaga lingkungan memanglah menjadi tugas kita semua. Anak-anak juga harus menjaga lingkungan ya, karena menjaga lingkungan ternyata merupakan salah satu contoh penerapan makna sila Pancasila, yaitu sila kedua. Oh iya, Bu Ratri, membicarakan makna Pancasila, sejak pandemi ini anak-anak sudah lama tidak melaksanakan upacara bendera. Biasanya kan anak-anak selalu menirukan Bapak dan Ibu guru saat membacakan teks Pancasila. Wah, betul sekali ya Bu Dwi. Prihatin saya, kiranya kurang lebih sudah 6 bulan anak-anak tidak pernah melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, alangkah lebih baiknya kita mengingat kembali bunyi-bunyi sila pada Pancasila. Tapi sebelum itu, bagaimana Bu Dwi dan Bu Uswa kalau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila biar anak-anak di rumah tuh nggak sepaneng? Oke ya? Oke, Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ternyata suara Bu Dwi dan Bu Uswa nggak kalah bagus loh dengan suara Bu Ratri. Aduh, kepedean sekali ya Bu Ratri ya. Sinau bareng di Radio Gemilang. Anak-anak tentunya tadi menirukan juga ya ketika Bu Ratri, Bu Uswa, dan Bu Dwi menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, setelah itu silahkan anak-anak tirukan sila-sila pada Pancasila yang akan Bu Ratri bacakan. Anggaplah kita sedang napak tilas upacara ketika hari Senin. Disimak ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, hebat sekali Bu Ratri ini. Seperti pembina upacara di hari Senin saja. Nah, anak-anak pasti sudah menirukan Bu Ratri ya di rumah. Tadi membacakan Pancasila, sekarang bersama Bu Dwi, anak-anak akan mengingat kembali tentang simbol dan lambang dari masing-masing sila dari Pancasila. Sekarang, ayo anak-anak kita ulangi simbol dari masing-masing sila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin.
Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, setelah anak-anak mengingat bunyi dan simbol Pancasila, pada pembelajaran hari ini kita juga akan mendiskusikan makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat pasti sudah mengetahui bahwa sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna 1. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Dan yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, anak-anak hebat kelas 4, tadi sudah dijelaskan tentang makna sila pertama oleh Bu Uswa. Anak-anak, coba sekarang kita lihat di sekitar anak-anak penerapan sila pertama. Sila pertama itu pasti berhubungan dengan Tuhan dan agama. Dari hal yang paling sederhana saja. Misalnya ketika anak-anak akan mulai belajar, anak-anak akan berdoa terlebih dahulu. Coba Bu Ratri, apa contoh lain dari penerapan sila pertama? Kalau menurut Bu Ratri, contoh penerapan yang lain dari sila pertama adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama yang dianutnya. Dan tak lupa kita juga harus menghormati pemeluk agama lain. Dan kita, diingat ya Bu Dwi dan Bu Uswa, kita itu tidak boleh memaksakan kehendak terhadap suatu agama. Bu Ratri dan Bu Dwi, kalau menurut pendapat Bu Uswa ya, contoh lain penerapan sila pertama adalah tetap melaksanakan ibadah walaupun kita sedang bekerja. Bekerja memang sangat penting, tapi di lingkungan kita ada loh orang yang masih malas beribadah dan bekerja. Nah, ini ada cerita yang berhubungan dengan orang yang malas bekerja. Coba anak-anak buka buku paket kalian di halaman 24. Cerita tersebut berjudul Semut dan Belalang. Semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hei Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya? Musim dingin masih lama, lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memperdulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah, sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin pun tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang pun rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Sinau bareng di Radio Gemilang. Wah, cerita yang sangat menarik Bu Dwi dan Bu Ratri. Dari cerita semut dan belalang tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang malas bekerja akan mendapat kesulitan. Si semut tadi rajin bekerja dengan mencari makan di lingkungan sekitar ya Bu Dwi ya? Iya Bu Uswa, si semut mencari makan di lingkungan sekitar. Tapi juga harus diingat ya anak-anak, salah satu tugas kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah melindungi alam sekitar agar tetap lestari dan indah. Nah, tahukah anak-anak kelas 4 siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Anak-anak hebat kelas 4 juga bisa menjadi seperti mereka.
Tugas pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Anak-anak dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Wah, Bu Ratri juga mau dong menjadi pencinta lingkungan. Anak-anak yang mau, ayo, mana suaranya? Sepertinya kegiatan menjadi pencinta lingkungan itu menarik ya ibu-ibu. Nah, anak-anak, coba sekarang anak-anak buka buku paket halaman 26. Mari kita rencanakan bersama apa saja toh yang dapat kita lakukan sebagai pencinta lingkungan itu. Sudah dibuka buku paketnya? Baik, di sana ada tabel ya. Tabel tersebut terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama memuat sumber daya alam. Kolom yang kedua berisi tentang rencana kegiatan yang akan anak-anak lakukan sebagai pencinta lingkungan. Sedangkan pada kolom yang ketiga berisi tentang alat yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan anak-anak. Mari, Bu Ratri akan memandu contoh pengisian tabelnya. Contoh yang pertama, sumber daya alamnya kita isi sungai ya anak-anak. Kemudian rencana kegiatannya yang pertama, tidak membuang sampah ke dalam sungai. Yang kedua, menanam tanaman di sekitar sungai. Yang ketiga, tidak melakukan penggarukan pasir secara berlebihan. Kemudian pada kolom yang ketiga, alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan yang pertama adalah bibit tanaman. Yang kedua, papan larangan membuang sampah di sungai. Yang ketiga, papan larangan melakukan pengerukan di sungai. Untuk nomor selanjutnya, anak-anak isi sendiri di rumah ya. Baiklah anak-anak hebat kelas 4, sudah cukup banyak materi yang disampaikan oleh Bu Dwi, Bu Uswa, dan Bu Ratri. Untuk tugas di rumah, silahkan anak-anak merangkum materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tugas bisa dikumpulkan ke guru di sekolah masing-masing. Dan jangan lupa ya anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Serta ikuti pembelajaran melalui 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk kelas 4 setiap hari Senin dan Kamis pukul 7.30. Karena sudah 30 menit kami bertiga menemani Sobat Gemilang yang ada di seantero Kabupaten Magelang, Kang Mas Mbak Yu yang ada di Kabupaten Magelang, beserta seluruh wali murid yang ada di Kabupaten Magelang. Sekarang kami akan undur diri. Sudah sampai di penghujung acara kita, mohon maaf atas segala kekurangan kami bertiga. Saya Bu Ratri, Bu Dwi, dan Bu Uswa. Mohon diri. Jalan-jalan ke kota Solo, jangan lupa naik delman. Cukup sekian belajar dari radio. Sampai bertemu Kamis depan. Sobat Gen Gemilang, generasi muda hebat Magelang. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kapas Bayu, dari Kabinsial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kang Mas Bayu, baru saja kita ikuti Sinau bareng di radio Gemilang.